Assalamualaikum, halo, selamat sore, sobat sehat Rumah Sakit Saya Mulia Banjarmasin. Selamat bergabung di podcast kesehatan Rumah Sakit Saya Mulia Banjarmasin. Bersama dengan saya Teguh Putawardani, dan hari ini kita akan membahas tentang Hari Cuci Tangan Sedunia. Nah, dan hari ini khusus nih untuk peringatan Hari Cuci Tangan Sedunia, kita ada narasumber langsung nih dari Rumah Sakit Saya Mulia Banjarmasin, yang beliau sangat spesial nih sebenarnya diundang untuk jadi narasumber hari ini ya. Yang beliau sendiri adalah salah satu dari kepala ruangan di ruang rawat inap Rumah Sakit Sri Mulyani Banjarmasin, dan beliau juga sebagai IPCN di Rumah Sakit Sri Mulyani Banjarmasin. Dan beliau sendiri adalah Kak Lutfi Syaputra. Halo Kak Lutfi, apa kabar Kak? Baik, Mas Teguh. Oh, Selamat sore, sahabat sehat semuanya. ya, terima kasih banyak ya Kak Lutfi ya sudah meluangkan waktunya ya untuk acara podcast kita sore hari ini ya Kak Sama-sama, Mas Lutfi. Teguh. Ya. Nah, buat sobat sehat Rumah Sakit Sri Mulyani Banjarmasin, hari ini kan baru tanggal 12 nih. Sebenarnya peringatan Hari Cuci Tangan Sedunia itu tanggal 15. Kira-kira sekitar 3 hari lagi ya Kak Lutfi ya. Nah, sesuai dengan bahasan kita Hari Cuci Tangan Sedunia, mungkin sobat sehat Rumah Sakit Sri Mulyani Banjarmasin juga sudah familiar ya dengan Hari Cuci Tangan Sedunia itu sendiri. Yang hari itu adalah hari peringatan untuk mendedikasi masyarakat di dunia untuk selalu menjaga kebersihan, mencuci tangan untuk kebersihan dan mencegah penyebaran penyakit juga. Dan untuk mendisiplinkan kita agar bisa mempraktekkan cuci tangan setiap harinya ya, Kak Lutfi ya. Betul. Nah, sesuai dengan bahan bahasan kita nih Kak Lutfi, sebenarnya mencuci tangan itu sendiri, cara mencuci tangan yang benar itu gimana ya Kak Lutfi ya? Baik. Oke, terima kasih Mas Teguh pertanyaannya. Memang kalau untuk cuci tangan ini sendiri kan adalah suatu hal yang memang setiap hari kita kerjakan. Iya, Apalagi benar. kemarin sewaktu pandemi COVID itu yang biasanya orang jarang melakukan cuci tangan. Cuci tangan, iya ya. benar. Sekarang lebih ini ya, lebih apa namanya? Lebih intens lagi melakukan cuci benar. tangan. Nah, jadi kalau pertanyaannya bagaimana cuci tangan yang Yang benar itu itulah. Kak Lutfi. Oke, saya boleh sambil praktek Mas Teguh ya? Boleh, boleh. Nah, jadi sebelumnya saya jelaskan dulu, cuci tangan sendiri atau sering sebenarnya namanya kalau ininya sering disebut sebagai kebersihan tangan. Kebersihan tangan sendiri itu terbagi dua. Ada yang menggunakan air mengalir dan sabun, ya. Terus juga ada yang menggunakan hand rub berbasis alkohol. Oh iya ya. benar, Nah, yang jadi lebih praktis. Yang lebih praktis. Nah, saya coba mempraktekkan untuk yang ini ya, yang menggunakan hand rub berbasis alkohol. Oh Jadi iya. pertama, kalau kita pakai hand rub berbasis alkohol, langkahnya sebenarnya sama dengan yang sabun dan air mengalir. Cuma bedanya kalau di sini kita tidak ada tahap pembilasan. Oh Ya, iya. jadi pertama dulu kita ngambil hand rub. Nah, kalau pakai sabun, berarti kita ambil sabunnya ya. Sebelumnya tangan kita basah, ambil hand rubnya dulu. Kita gosok ke bagian telapak tangan. Nah, mungkin sobat sehat semua bisa melihat sambil di layar juga ada ya. Iya, bisa Kita sambil gos- dicontohkan juga ya buat sobat telapak sehat ya. tangan, teman-teman. Setelah itu bagian punggung tangan. Nah, ya. Ya. Punggung tangan. Jadi kita nariknya kita tarik ke Kebalikannya. arah bawah satu ke iya. tidak bolak-balik nih ya. Tidak ya. bolak-balik ya, benar. Ya, sela-sela jari ya. Sela-sela jari. Sela-sela jari. Kunci jadi jempol ketemu kelingking, jempol ketemu kelingking. Jempol ketemu kelingking ya. Ya, Kita terus- putar ya berarti ya. Ya, jadi gini ya, putar. Terus ibu jari kita gosok bagian ibu jari Oh iya. ya, sama kiri dan kanan, terakhir baru bagian ujung jari. Oh, diputar ya kalau Diputar. ya. Nah, diputar. Heeh. Kita tunggu sebentar sahabat sehat ya. Kalau sudah kering berarti tangan kita sudah bersih. Oh, Nah, ini kalau untuk yang menggunakan hand rub berbasis alkohol. Tapi kalau sahabat sehat menggunakan air dan air mengalir dan sabun, mengalir. kita melakukan tahap pembilasan dengan langkah yang sama. Ya, kita langkah yang sama. Setelah selesai kita lakukan yang tadi, Yang 6 tujuh langkah tahap tadi enam gitu ya. langkah tadi ya. Baru kita keringkan. Nah, mengeringkannya ini itu kita keringkan dengan tisu atau handuk kertas ya. Nah, jadi kan kalau teman-teman sudah membersihkan tangan nih, jangan lagi dilap, bisa habis selesai cuci tangan dilap ke baju atau iya ke benar. celana gitu ya, atau ke kain apa namanya, kain gorden dan yang lain-lain. Iya benar. Biasa gelantungan kan Nah, asal gitu asal kan. lap aja. Nah, Yang penting ya, kering ya. Itu sih sebenarnya kalau untuk cuci apa namanya, untuk kebersihan tangan. Untuk tadi. kebersihan tangan yang Nah, cara cuci tangannya cara yang sendiri itu benarnya ya Kak seperti Lutfi itu, ya. ya. Oh ya Kak Lutfi. Terus selanjutnya nih Kak, sebenarnya tadi kan cara cuci tangan nih Kak. Kalau misalnya nih kapan saja sih Kak kita harus cuci tangan sebenarnya nih Kak? Misalnya saat apa aja kayak gitu loh Kak. Baik, oke. Pertanyaannya bagus nih. Kapan saja kita harus melakukan cuci tangan ini? Nah, kalau dalam konteks kehidupan sehari-hari kita, yang pasti kita melakukan cuci tangan ini sebelum dan sesudah makan, itu pasti. Oh iya, wajib ya. Itu wajib ya. Sebelum dan sesudah makan. Terus yang kedua, apabila misalnya kita ada memegang permukaan yang kita nggak tahu nih bersih atau kotor. Ah, Nah, contoh misalnya
kita megang meja, permukaan meja nih. Nah, kita kan nggak tahu nih sebelum kita duduk ini ada orang yang batuk misalnya, atau ada yang bersin. Nah, sisa-sisa percikan dari batuk dan bersinnya siapa tahu masih ada di meja sini. Apalagi kan kalau kayak ruangan seperti ruangan yang ibaratnya ada penyejuk udara, ada AC segala macam, itu dia bisa berkembang. Beda kalau di outdoor atau di luar ruangan, itu kan ada cahaya matahari. Lebih jadi terbuka dia bisa, juga ya kalau ya. Kalau di ruang tertutup seperti ini kan juga berisiko. Nah, jadi bisa dari pertama tadi sebelum sesudah makan, terus kalau kita megang permukaan yang kita nggak tahu nih bersih atau kotor juga ya. Terus lagi nih yang ketiga kalau misalnya kita memegang yang udah jelas lagi nih, misalnya contoh kayak pakaian yang kotor dan yang lain-lain gitulah. Nah, jadi kita harus melakukan kebersihan tangan dulu, memastikan dulu supaya jangan tangan kita jangan dalam keadaan kotor. Oh iya, jadi lebih hati-hati tadi ya kalau untuk selalu cuci tangan kayak gitu dan kita ingat. Nah terus nih Kak Lutfi, sebenarnya sih berapa lama ya Kak Lutfi ya waktu yang efektif untuk mencuci tangan? Ini khususnya dengan sabun nih Kak Lutfi. Oke, boleh. Baik ya. Kalau kita bicara berapa sih waktu efektifnya untuk melakukan cuci tangan ini? Ya. Kalau menurut WHO, WHO dan CDC itu kalau untuk sabun dan air mengalir itu kita waktunya sekitar 40 sampai 60 detik. 40 sampai 60 detik ya. Oh itu kalau sabun dan air mengalir. Tapi kalau sahabat sehat menggunakan hand rub berbasis alkohol itu waktunya separohnya dari tadi. Sekitar 20 sampai 30 detik. 20 sampai 30 detik. Lebih cepat ya kalau lebih cepat. Kenapa jadi lebih cepat? Karena dia tidak ada fase pembilasannya. Langsung kita ibaratnya melakukan kebersihan tangan saja tanpa pembilasan, itu yang membedakannya. Oh iya, jadi beda waktu ya kalau lebih cepat pakai hand scrub tadi. Nah, terus membahas yang tentang hand scrub dan sabun tadi itu kalau sebenarnya lebih efektif mana sih kalau hand scrub atau sabun nih kalau Baik, sebenarnya dua-duanya nih Mas Teguh, sahabat sehat semuanya efektif ya. Ya, yang membedakannya adalah indikasinya saja. Nah, contoh misalnya tangan kita sekarang sedang terlihat bersih, ya benar. Dalam keadaan bersih, itu kita cukup menggunakan hand scrub. Karena nggak ada kotoran yang terlihat gitu ya, terlihat. Nah, terus beda ceritanya misalnya sahabat sehat atau Mas Teguh misalnya habis makan, apalagi kan ibaratnya apalagi kadang-kadang kita kan sedangkan makan langsung pakai tangan nih misalnya, tangan kita kotor, ya kan, tangan kita kotor, itu mau nggak mau kita harus pakai sabun dan air mengalir. Oh iya benar. Terus juga kalau misalnya kita sudah berkali-kali menggunakan hand scrub misalnya nih, anggaplah sekitar 4 kali, 5 kali sudah pakai hand scrub. Yang selanjutnya mau nggak mau kita harus pakai sabun dan air mengalir. Kenapa harus seperti itu? Karena kita takutnya gitu ya, tangan kita nih hand scrubnya itu tidak bisa berfungsi maksimal lagi gitu ya. Jadi harus pakai sabun dan air mengalir. Oh iya benar. Berarti ada ketentuannya sendiri ya, sesuai situasi dan kondisi juga nih. Betul sekali sahabat. Betul. Jadi kalau tangan kita kelihatan kotoran, ya memang harus dicuci pakai air mengalir lah sama sabun ya. Kalau misalnya kering kayak gini aja nggak apa-apa pakai hand scrub. Tapi maksimal 3 kali ya tadi ya kalau kalau pakai hand scrub ya. 4 kali ya, paling maksimal 4 kali lah ya. Paling maksimal 4 kali ya. Yang kelimanya harus sabun dan air mengalir. Gitu ya. Karena takutnya tadi hand scrub berbasis alkohol kita tadi itu ya kan sebenarnya fungsi alkohol tadi untuk membunuh kuman ya. Membunuh kuman, takutnya berubah nanti malah menjadi sumber buat tumbuhnya kuman. Tumbuhnya kuman malah ya di tangan kita ya. Gitu ya. Oh, iya benar. Jadi ini yang harus diingat oleh sahabat sehat semua. Yang namanya kebersihan tangan itu adalah melepaskan gitu ya kotoran, bakteri gitu ya. Terus apa yang ada di tangan kita secara sementara. Nah itu. Makanya saya kalau di rumah sakit juga sering mengingatkan kepada teman-teman, jangan misalnya kita tuh setelah aku kan sudah tadi hand scrub datang kerja tadi, aku sudah hand scrub, sampai pulang kerja nggak ada cuci tangan lagi, jangan ya, karena kita simpannya sementara, karena kita kan megang macam-macam. Iya, megang macam-macam, jadi nggak bisa cuci tangan tuh sekali saat itu aja ya, harus berulang ya kalau buat jaga kebersihan. Nah terus kalau tadi kan membahas sabun dan hand scrub nih, sebenarnya kalau dari sabun itu sendiri kalau lebih ke jenisnya ya, sabun yang jenisnya kayak gimana sih kalau yang paling efektif nih untuk membunuh kuman dan untuk higien kita nih sebenarnya kalau Baik. Sabun kan macam-macam ya. Bener. Nah, ada yang sabun cair ya. Ada yang sabun batangan gitu ya. Kalau ditanyakan mana sih yang lebih efektif, kalau saya lebih menyarankan sabun yang cair, hand soap. Kenapa sih bukan sabun batang gitu? Iya benar. Kan ada beberapa merek sabun batang yang memang katanya sabun kesehatan gitu. Iya benar, anti kuman katanya. Nah, sekarang gini aja lah. Kalau sabun batang itu kan
sifatnya gini, contoh misalnya Heeh. Mas Teguh cuci tangan pakai Iya, sabun itu. heeh. Nah, megang Yang dipakai. megang sabunnya ya, Ya, sabun gitu. Taruh di samping wastafel. Di tempatnya lah kayak terus gitu kan kan saya ya. datang nih, Heeh. pakai sabun yang sama. Oh, Nah, itu judulnya iya. apa tuh kira-kira? Kita memindahkan dari dari Iya. satu orang ke orang lain. yang Nah, selanjutnya. yang selanjutnya. Itu kan tujuan kita melakukan kebersihan tangan atau cuci tangan itu kan menghilangkan kuman. Kuman Nah, sebenarnya. ini malah jadi berbagi. Oh iya, benar. Jadi makanya lebih disarankan kita menggunakan hand soap atau sabun cair. Sabun ya. cair ya. Sabun cair yang untuk cuci tangan. Ya untuk cuci Nah, tangan. Oh iya benar. Jadi ibaratnya sekali pakai aja kayak ya, gitu kan. sekali Tinggal pakai. pencet, Jadi pakai kan udah. tinggal pencet misalnya 1 atau 2 kali pencet gitu kan, habis cukupnya kita gosok. Lebih efisien seperti itu Lebih dan efisien. lebih aman gitu ya, ya. lebih efisien, aman dan nggak jadi penyebaran Pasti, kuman ya, ya. Kalau pastinya ya, seperti bener itu. banget. Iya. Nah ini kalau menarik nih. Biasanya kan kita sering jalan nih kalau kayak contoh nih kayak ke pusat perbelanjaan, terus kita juga nonton biasanya kan di bioskop kan ada nih toilet-toilet tertentu nih biasanya, terutama ya di mall-mall ya. Ya. Kan habis kita cuci tangan tuh di samping ada pengering tuh kalau Oh, iya, pengering betul, tangan ya kita betul. cuci pakai sabun lah, terus pakai tisu kan masih belum kering, pakai pengering. Nah kira-kira itu tuh efektif nggak sih ya kalau ya menurut pandangan pribadi kalau nih? Oke. Ah. Jadi kalau sepengetahuan saya gitu ya, Iya. kalau bicara efektif atau tidaknya, itu kan pengering itu sifatnya sama seperti kipas angin. Oh iya. Nah, jadi dia kan meniupkan udara. Ah. Nah, bedanya kan kalau pengering tangan itu bisa udaranya adalah udara yang panas atau udara Iya yang benar hangat. benar Mirip udaranya. cara kerjanya mirip seperti hair dryer. Oh buat pengering rambut. Sekarang saya menanyakan dulu, Ah. teman-teman atau sahabat sehat semua, tahu nggak kapan alat itu dibersihkan terakhir kali? Oh iya benar. Kapan tuh dibersihkannya? Kapan dibersihkannya? Petugasnya waktu membersihkannya tuh kapan sih? Kapan kayak gitu? terakhir? Ya benar gitu. benar. Ya kan? Nah, kenapa saya bilang kita harus tahu kapan sih itu terakhir dibersihkannya? Karena kan sifatnya dia meniupkan udara panas. Iya, benar. ya. Meniupkan angin tadi anginnya gitu ya untuk ngeringkan. Tapi kan di situ kalau jarang dibersihkan, jarang dilakukan perawatan, pasti ada debu. Iya. Kan tujuan kita membersihkan. Iya benar. Nah, kita kan nggak tahu debunya seperti apa. Iya ada kuman atau enggak Nah, gitu kan. Makanya WHO sekalipun menyarankannya itu bukan pengering tangan seperti itu, tapi pakai tisu atau handuk kertas. Ya, WHO pun juga menyarankan pakai handuk kertas atau tisu. Pakai handuk kertas atau tisu ya kalau handuk ya. kertas itu gini mungkin teman-teman bingung ya, gimana sih handuk kertas? Iya benar. Gimana sih Handuk bentuknya? kertas itu adalah tisu yang ininya tebal. Oh, permukaannya lebih tebal. yang teksturnya tebal gitu ya kalau ya. Ya. Saya sebenarnya hampir aja mau nyebut mereknya tadi. Oh, iya. Karena kita tidak ada endorsean dari benar-benar. produk Kita nggak tersebut disponsori pokoknya. ya. Jadi pokoknya tisu tapi yang permukaannya tebal. Nah, biasa kalau di tempat-tempat makan di samping wastafelnya ada tuh. Oh iya biasanya ada ya. Yang dalam kotak warna putih biasanya. Yang kita tinggal tarik aja kan habis cuci tangan. Terus tulisan cukup 1 lembar katanya. Oh, nah, iya. itu ya, mereknya yang itulah ya. Iya Gitu. iya. Sering lihat lah kita biasanya kan di rumah makan Padang, Ya. biasanya kan pokoknya di tempat-tempat umum lah biasanya kalau ya. Kan yang kalau kita di rumah sakit rata-rata sudah pakai itu semua. Sudah pakai itu semua kalau di rumah Rumah sakit. Nah, jadi edukasi juga nih kalau Lutfi buat teman-teman sobat sehat rumah sakit Sermulia Banjarmasin. Jadi kayak kalau Lutfi tadi bilang, pengering tangan itu kalau kita pengen memastikan nih itu efektif atau enggak, kita harus tahu tuh kapan terakhir dibersihkannya. Nah, tapi kalau dari WHO itu sendiri nggak menjamin, yang mending pakai tisu atau yang handuk kertas tadi ya kalau Lutfi itu lebih efektif teman-teman karena sekali pakai langsung buang. Nah, terus selanjutnya nih kalau Lutfi apa aja sih Kak? Sebenarnya ini hal umum ya Kak ya, edukasi juga buat kita semua ya. Apa aja sih Kak keuntungan kita sering cuci tangan dan menjaga higien tangan kita ini Kak? Oke. Keuntungannya. Baik. Yang pasti sih keuntungannya kalau kita sering melakukan kebersihan tangan tadi ya, Mas Teguh ya. Oke. Yang pasti kita meminimalkan penularan penyakit dulu. Oh iya benar. Karena kan banyak sekali penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh kelalaian kita tidak melakukan cuci tangan. Paling sering terjadi itu contoh gitu ya, penyakit diare. Iya. Diare itu kan penyebabnya paling sering diakibatkan oleh yang namanya E. coli. Iya. E. coli itu sebenarnya di mana sih dia Tempatnya. flora normal flora patogen yang Iya. ada di bagian
anus kita, di bagian usus kita, E. coli. Wah, kok bisa gitu ya mengakibatkan. Nah, ternyata apa? Bisa tadi contoh misalnya kita habis dari kamar mandi, tidak cuci tangan pakai sabun, langsung makan. Benar. Memindahkan itu jadinya. Nah, ya, macam banyak penyakit kan bisa dari E. coli tadi. E. coli itu bisa bikin diare. Terus lagi kan yang kita mundur 3 tahun yang lalu kan, COVID juga penyebarannya kan melalui tangan, droplet. Ya, droplet itu jadi misal kalau orang batuk atau bersin, virusnya masih nempel di permukaan. Kita megang misalnya, kayak gini. Makanya kan, jadi kalau kita megang kayak gini misalnya ya, kalau dilakukan swab ketahuan tuh. Nah, kelihatan jadinya ya kalau makanya kan ada istilahnya bilang sebenarnya tangan kita ini adalah kebun binatang lah ibaratnya. Semuanya ada di sini. Saya dulu waktu pelatihan ingat sekali instruktur saya gitu guru saya bilang gini. Tangan kita itu tangan manusia itu seperti kebun binatang. Saya bingung maksudnya gimana kebun binatang. Kebun binatang itu apa? Macam-macam, ada yang namanya E. coli lah di sini gitu ya, ada yang namanya Pseudomonas, macam-macam namanya gitu ya kan. Nah, itu tuh ada di tangan kita semua kalau kita megang di permukaannya, kita nggak tahu nih antah berantah. Kalau sekarang misalnya kita lihat mejanya bersih di dindingnya bersih. Ini kelihatan bersih nih kan kalau kita tahu kan. Nah, ya. Itu makanya jadi berbagai macam penyakit lah ya. Berbagai macam penyakit ya. Bisa kita cegah dan kita wajib sering cuci tangan ya kalau Lutfi ya, buat keuntungannya. Nah, ini kebalikannya nih kalau Lutfi. Tadi kan apa sih keuntungannya kita sering cuci tangan? Keuntungannya sudah jelas ya, menghindarkan kita dari bakteri dan penyebab penyakit menular juga. Macam-macam tadi tuh kata mentornya Kak Lutfi saat itu ya, tangan kita ini adalah kebun binatang. Artinya berisiko banget nih buat jadi penyebaran penyakit. Nah, terus kebalikannya, bagi orang yang males nih Kak Lutfi, buat sobat sehat rumah sakit saya mulai Banjarmasin nih, ngaku siapa yang males cuci tangan. Nah, risikonya apa nih Kak Lutfi? Kebalikannya. Risikonya tadi gini aja, yang pasti kalau mungkin imun atau daya tahan tubuh kawan-kawan, sahabat sehat semua masih bagus, mungkin nggak masalah. Aman aja ya. Aman kan. Tapi kalau sudah mulai imun lagi menurun gitu kan, nah, tangan kita misalnya kita megang yang macam-macam, kita lalai misalnya ya, tidak melakukan kebersihan tangan, ya berisiko akhirnya tadi kita imun lagi turun, masuk bakteri, masuk virus, nah, lebih rentan lah kita dengan berbagai macam penyakit. Lebih mudah ya jadinya penyakit itu menyerang kita ya kalau Lutfi ya. Kan banyak kan ya. Tadi kan saya contoh satu, yang pertama tadi diare, yang kedua tipoid juga. Oh iya benar. Tipoid itu kalau orang awam menyebutnya penyakit tipes katanya. Ya, tipes. Nah, terus lagi yang beredar di masyarakat, ini saya meluruskan aja, di masyarakat bilang tipes itu gara-gara tikus katanya. Iya benar. Penyebabnya gara-gara di rumah ada tikus. Gara-gara tikus. Sebenarnya tipes itu diakibatkan oleh yang namanya salmonella. Ya, virus salmonella. Salmonella itu ada di mana sebenarnya salmonella tuh? Bisa dari makanan, bisa dari minuman, dari ibaratnya air juga bisa kan, air gitu ya. Dari air juga. Ya, air. Habis itu bisa dari makanan. Ya. Terus juga kadang-kadang kan ada faktor pembawa penyakit, misalnya entah itu lalat dan yang lain-lain ya, serangga. Nah, jadi itu pun juga bisa kalau kita malas melakukan cuci tangan. Malas melakukan cuci tangan ya. Jadi ibaratnya imun sudah turun, cuci tangannya malas ya kan. Habislah siap-siap bakalan diserang ya kalau sama mikroorganisme atau virus-virus tadi, kan bakteri. Tubuh kita itu ibaratnya kan punya yang namanya ibaratnya kayak tentaranya gitu ya. Kalau tentaranya ini lagi lemah gitu kan, datang virus langsung kena serang, dihajar langsung. Jadilah sakit. Gitu ya. Oh iya benar sekali ya. Nah, ini nih Kak Lutfi, podcast kita hari ini kan Kak Lutfi juga live nih di Instagram Rumah Sakit Seri Mulia Banjarmasin. Nah, jadi ini ngasih kesempatan juga nih buat follower Rumah Sakit Seri Mulia Banjarmasin. Kita ada sesi pertanyaan nih. Sesi pertanyaannya bisa langsung ditanyakan di chat di live ya. Ya teman-teman sobat sehat ya. Nih saya buka nih Instagram Seri Mulia. Saya minum dulu ya. Ya silakan diminum dulu Kak Lutfi. Nah, buat teman-teman nih, siapa yang pengen nanya, jadi pertanyaannya langsung kita bacakan dan langsung dijawab oleh Kak Lutfi nih, narasumber kita pada hari ini. Tema kita hari ini tentang Hari Cuci Tangan Sedunia ya, teman-teman ya. Jadi bisa bertanya nih, tanya apa aja yang entah itu dari pengalaman teman-teman sendiri, terus apa yang pernah terjadi di teman-teman, atau yang teman-teman kayak masih bingung nih sebenarnya cuci tangan itu sebenarnya kayak gimana sih kayak gitu loh. Nah, bisa nih kita tanya di sini dan bisa kita bahas juga di sini. Lumayan banyak nih kalau Lutfi yang nonton live-nya. Alhamdulillah ya. Banyak ya.
Ayo teman-teman, siapa yang pengen nanya nih untuk tema kita hari ini? Sama nih teman-teman, juga ada merchandise juga nih untuk salah satu dari follower yang bertanya juga. Nanti bakalan kita pilih satu orang. Merchandise-nya cuma buat satu orang aja nih. Jadi cuma ada satu kesempatan aja nih buat teman-teman yang pertanyaannya bagus, nanti hostnya yang milih. Sama bagian tim kita juga nanti. Mungkin udah banyak paham juga nih Kak Lutfi tentang cuci tangan ini. Ya. Karena sebenarnya simpel ya Kak Lutfi ya. Simpel tapi banget. sangat berpengaruh sekali kalau ini. Makanya kan waktu ya kalau kita kita flashback lagi yang waktu Covid kemarin itu kan kepatuhan masyarakat untuk melakukan cuci tangan mulai meningkat. Terus juga sarana-sarana untuk cuci tangan juga sudah mulai banyak. Di mana-mana ada. Di mana-mana ada. Iya benar. Kan kita mau ke mall itu harus cuci tangan pakai hand rub atau kalau enggak pakai sabun dan air mengalir. Iya benar. Ya, tapi sudah mulai menurun lagi nih sekarang. Oh ya, karena masa Covid udah berlalu. Ya. Jadi itulah masyarakat bilang, oh Covid kan katanya sudah nggak ada lagi gitu ya. Benar-benar. Emang Covid terlihatnya nggak ada lagi ya. Nah, coba kemarin saya barusan 2 hari yang lalu juga baru ada pelatihan dengan dokter mikrobiologi klinik. Dia bilang sebenarnya Covid itu masih ada. Cuma sifatnya itu dia sudah apa ya ibaratnya sudah beradaptasi dengan kehidupan normal. Oh gitu. Nah, jadi masih ada Covid. Masih ada sebenarnya masih ya, ada. Lutfi, Jadi ya? sahabat saya semua jangan lalai. Kita tetap harus melakukan kebersihan tangan. Ya, tetap harus melakukan kebersihan tangan karena cara memutus mata rantai semua penyakit lah sebenarnya ya, semua penyakit gitu itu pasti dengan yang namanya cuci tangan. Dengan cuci tangan berarti Cuci tangan. virus yang Covid atau corona tadi itu sendiri sobat sehat itu sebenarnya masih ada. Cuma dia beradaptasi Ya. dan kita menyesuaikan diri sebenarnya juga ya kalau ya, jadi namanya penyakit tuh makin lama dia pasti akan makin menyesuaikan. Makin menyesuaikan diri juga ya. sama kita ya kalau ya. Mungkin awal sekarang tanpa cuci tangan kita nggak tertular satu penyakit nih misalnya. Lama kelamaan dia akan beradaptasi. Ya, mau nggak mau harus seperti itu. Mau nggak mau kita, ya benar. Nah ini kalau Pi sudah banyak nih yang mulai bertanya nih kalau Pi. Iya boleh. Tunggu, kita pilih dulu pertanyaannya. Ini dari Mary Kansa, izin bertanya, apakah ada jenis khusus hand scrub yang aman buat anak? Nah ini nih kayaknya kita menyangkut merek ya, tapi gimana ya kalau jenisnya aja deh kalau ada nggak sih? Bagus pertanyaan dari Bu Mary tadi ya. Mary Kansa ini. Ada nggak misalnya hand scrub yang aman untuk anak? Ya, yang pasti sih kita cari hand scrubnya itu yang ada berbahan dasarnya ya pasti harus ada alkoholnya dulu. Alkohol. Oh ya kandungannya ya kalau pasti ya. Hand scrubnya ada alkoholnya dulu. Yang kedua cari juga yang di sana biasanya ada pelembut tangan gitu ya. Kan di luaran sana gini. Jadi di luaran sana itu kan ada hand scrub yang standar untuk di rumah sakit. Iya benar. Kalau standar di rumah sakit itu biasa kan yang isinya alkohol dan kloreksidin. Kloreksidin ya itu ya ada dua gitu ya. Ada dua jenis ya. Nah, tapi kalau di luaran sana kan macam-macam tuh ada yang mereknya macam-macam ya, ada A, B, C, D, dan E gitu ya. Nah itu tuh cari aja yang misalnya ada kandungan alkohol, ada kandungan pelembut untuk tangan, gitu ya. Nah biasanya sih ada yang macam-macam ekstra lidah buaya itu juga aman untuk anak biasanya. Jadi saya merekomendasikannya yang pasti dilihat kandungannya aja gitu ya. Jadi itu macam-macam mereknya macam-macam tapi cari aja yang ada kandungan pelembutnya, ada alkoholnya juga. Ada alkoholnya juga buat membunuh kumannya yang pasti itu dulu. Oh iya benar. Nah jadi ini untuk Ibu Mary ya, ini pasti punya anak ya. Nah jadi pesan dari Kak Lutfi kalau mau nyari hand sanitizer yang aman buat anak itu lihat isi kandungannya aja. Yang ada alkoholnya berapa persen sekian, terus ada kandungan pelembutnya juga, contohnya kayak aloe vera atau lidah buaya tadi. Jadi lebih aman buat kulit anak ya Kak Lutfi ya. Oh iya benar banget. Nah terus nih Kak Lutfi ada lagi nih yang bertanya atas nama Rina Ece. Nah ini assalamualaikum, izin bertanya bagaimana nih tips dan trik buat mengajarkan cuci tangan ke anak. Nah ini bener bagus banget nih pertanyaannya. Anak-anak tuh kan kayak sering, ngapain sih nggak mau katanya kan. Itu cara tip and tricksnya untuk anak ya. Supaya mau kayak gitu loh kalau sekarang kan apa namanya
media pembelajaran macam-macam. Iya, gitu ya. benar. Nah, di YouTube itu mungkin siapa tadi namanya Mbak Rina Ice. Mbak Rina. Jadi gini Mbak Rina, kalau untuk anak ya, bagaimana cara mengajarkan untuk cuci tangan? Paling gampang itu sih sebenarnya kita bisa searching aja di YouTube Di misalnya. YouTube, ya. Gitu ya. Banyak di situ video misalnya senam cuci tangan atau CTPS pada anak gitu ya, cuci tangan pakai sabun. Oh, Gitu. cuci tangan pakai Nah, sabun itu pada biasa anak. kan anak-anak itu diajarkan cara melakukan cuci tangan sambil bernyanyi. Nah, misalnya gitu kan. Ayo kita gosok bagian telapak tangan. Kan Iya, di gosok. video biasanya banyak gitu. Jadi ya, dan itu saya sudah nyoba ke anak saya sendiri juga membiasakan gitu ya waktu kemarin Covid tuh. Jadi kan daripada screen time anak itu untuk nonton kartun yang ibaratnya Yang nggak buat hiburan dia aja gitu ya. buka aja edukasi ya. Karena saya sudah nyoba, benar. anak saya pun dua-duanya saya ajarkan cara cuci tangannya melalui YouTube. Jadi melalui di YouTube kita YouTube. jadi kan dia melihat tokoh animasinya Iya. gitu ya dari YouTube itu. Jadi dia ngikutin cara-cara Jadi dia langkah-langkahnya. bakal ngikut. Jadi ibaratnya edukasi yang menghibur anak Ya. juga ya. Jadi kayak anak tuh kayak happy, seneng ya kalau Nah. yang liatnya ya. Kayak beda kan kalau misalnya gini loh cara cuci tangannya. Nah, anak itu pasti akan takut sama orang tuanya. Iya. Apalagi kalau bapaknya yang ngajarin cuci Ya. tangan. Iya bakalan takut jadinya anak males malah ya kalau Lutfi ya. Iya benar. Kalau saya teknik edukasi seperti itu aja. Kita buka video gitu ya. Jadi bakalan lebih mudah juga nih buat ibu-ibu sobat sehat Rumah Sakit Sari Mulia Banjarmasin juga. Nah, jadi buat edukasi teman-teman sobat sehat Rumah Sakit Sari Mulia Banjarmasin juga ya, apalagi terutama nih buat ibu-ibu yang punya anak-anak kecil ya, kalau Lutfi ya, kalau misalnya untuk mengedukasi anak tadi, itu sudah banyak kok fasilitas-fasilitas yang online-nya ya, Ya, yang itu lebih menarik. Terus anak-anak ngikutinnya juga ceria ya, bisa sambil nyanyi, mungkin kayak joget-joget juga ya Joget-joget kali ya ya. kalau Lutfi ya. Mungkin kalau kita praktekin di sini kayaknya lucu kali ya. Nanti next lah ya kalau Lutfi ya. Ya, Nah, ini kalau Lutfi sudah pertanyaan terakhir. Ada satu pertanyaan lagi sih, tapi ini kayaknya saya aja nih mewakilin untuk menjawab. Soalnya pertanyaannya lebih efektif mana mencuci tangan dengan sabun dan hand scrub. Tadi Oh, sudah itu dijelaskan sih oleh Kak Lutfi. Artinya sesuai dengan kondisi dan keadaan tangan kita. Kalau tangan kita kotor, ya wajiblah pakai sabun dan pakai air mengalir. Iya. Tapi kalau kondisi tangan kita kelihatan bersih, ini cuma kelihatan aja ya. Kelihatan. Kita kan bekas megang sesuatu, itu pakai hand sanitizer. Iya. Nah, jadi terima kasih banyak ya Kak Lutfi ya. Baik, Sudah ibaratnya meluangkan waktunya Iya. untuk hadir di podcast. Terima kasih banyak juga untuk sobat sehat Rumah Sakit Sari Mulia Banjarmasin yang setia nih ngikutin podcast kita. Nah, sampai jumpa di podcast kita selanjutnya ya teman-teman ya. Salam sehat Rumah Sakit Sari Mulia Banjarmasin. Wassalamualaikum.